Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini niki bulan apa, ibu bapak? Nggih, bulan Sapar nggih, nggih. Bulan Safar alias Sapar nggih. Alhamdulillah pada bulan Safar Sapar niki kita saged pepanggihan malih, bisa meramaikan masjid, bisa melangkahkan kaki ke tempat yang paling Allah cintai di bumi, dan bisa tolabul ilmi. Tolabul ilmi fardhotun ala kulli muslim. Tapi ngomong-ngomong niku jamin tesih jam gangsal kirang nih. Belum berubah. Ajeng gantos ra diangel nggih Pak nggih. Ra dhuwur. Nggih. Nggih Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita melanjutkan kajian kita tentang tarbiyatul aulad fil Islam, pendidikan anak dalam Islam. Jadi kita dalam Islam ini tidak hanya ngaji parenting, tapi juga ngaji education, ngoten nggih. Karena kalau parenting niku sebagian menerjemahkan niku hanya riayah, hanya pengasuhan, sifatnya banyak yang fisik. Sedangkan tarbiyatul aulad fil Islam tidak hanya membahas yang fisik, tapi juga yang dalam-dalam, berbagai aspeknya. Termasuk hari ini kita akan mengingatkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita terhadap sunnah mahjurah, sunnah yang mulai ditinggalkan, sunnah yang mulai asing di kalangan muslimin, yaitu mencukur rambut bayi di hari ke-7 kelahiran, lalu melumurinya dengan wewangian. Secara khusus Rasul menyebutkan atau sahabat menyebutkan, yaitu dengan za'faron. Kita mulai dulu dengan mencukur rambut bayi. Bapak Ibu sekalian, tes. Ngoten nggih, niki kadang mati kadang hidup nggih. Niki ini nyala nih tapi nggih. Napa mergo niki disenggol-senggol, tapi cobi kula mboten senggol nggih. Dados yang pertama mari kita bahas tentang mencukur rambut bayi. Dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dia berkata, Fatimah, maksudipun Fatimah binti Muhammad, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu menimbang rambut anak-anaknya Al-Hasan, Al-Husain, Zainab, Ummu Kulthum, serta bersedekah sesuai dengan rambut mereka itu dengan perak. Sedangkan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa napa niku, hilangkanlah darinya bahaya, maksudnya adalah cukurlah rambut kepalanya. Jadi sini mengikuti riwayat yang sebelumnya sempat kita bahas, bahwa Rasul memerintahkan pada hari ke-7 sembelihlah akikah, maksudipun kambing, dan kemudian setelah itu cukurlah rambut bayi. Penjelasan Ibnu Sirin, yang dimaksud al-adha adalah memotong rambut. Sedangkan di dalam riwayat Ibnu Hibban, Ibunda Aisyah, Bapak Ibu, itu berkata, di masa jahiliyah, jika seorang bayi diakikohi, maka perutnya, ini kalau dalam riwayat ini terjemahannya perutnya, tapi dalam riwayat yang lain kepalanya nanti nggih. Jadi setelah bayi diakikohi, rambutnya dicukur, kepalanya diberi
Ja'faron. Tapi dalam riwayat ini terjemahannya ini saya belum ngecek yang kitab aslinya, ini perlu dicek nih nggih. Dalam terjemahan ini seorang bayi diakikohi, perutnya dicat menggunakan darah hewan akikohan tersebut. Dalam riwayat yang lain itu kepala yang telah dicukur itu diusapi darah kambing yang disembelih. Di dalam riwayat ini yang diusap atau yang dilumuri bukan kepala tapi nopo? Perut. Jika kepala bayi tersebut telah dicukur, maka kemudian mereka meletakkan rambut yang telah dipotong itu di atas kepala bayi tersebut. Ini kebiasaan jahiliyah. Melihat kebiasaan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pengecatan atau pelumuran perut atau kepala dalam riwayat yang lain kepala nggih, perut bayi dengan darah ubahlah dengan meminyakinya. Maksudnya melumuri perut atau kepala itu dengan minyak wangi. Nanti kita lihat riwayat yang lain. Saya bukakan kitab yang lain nanti nggih. Dados itu adalah yang dimaksud dengan melumuri. Mari kita lihat kitab yang lain. Ini kitab yang lebih tebal. Biasanya kalau lebih tebal penjelasannya lebih banyak ya, dan lebih kuat ya. Jadi berkaitan dengan hal ini saya bacakan dulu hadisnya. Kullu ghulamin rahinah bi'aqiqatihi. Setiap anak yang lahir itu tergadai dengan akikohnya. Tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yusamma fi. Disembelih baginya pada hari ketujuh itu kambing akikoh nggih, wa yusamma fi, dan diberi nama. Jadi hari ketujuh selain disembelih akikoh juga diumumkan namanya. Wa yuhlaqu ra'suh. Nah ini, dan dicukur rambutnya. Terus dicukur rambutnya ini bagaimana? Para ulama menjelaskan yang dimaksud dicukur rambutnya itu adalah seluruh rambut di kepala bayi laki-laki. Jadi kata para ulama, kalau mencukur habis atau mencukur gundul itu untuk sobiyun, laki-laki, bayi laki-laki. Sedangkan untuk bayi perempuan di dalam kitab Al-Furu' disebutkan hukumnya makruh. Jelas nggih Bapak Ibu nggih? Jadi mayoritas ulama itu mengatakan kalau bayinya laki-laki cukur habis, cukur gundul. Kalau bayi perempuan tidak sampai gundul. Bahkan dikatakan di dalam kitab Al-Furu' niku hukumnya makruh. Boleh tapi kurang disukai atau dibenci. Jadi kalau anak laki-laki habis, kalau anak perempuan tidak sampai habis. Ini juga ditegaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa Al-Mawardi seorang alim berkata makruh mencukur gundul rambut bayi perempuan. Jadi sama, ini menegaskan bahwa kalau bayi perempuan cukurnya tidak sampai habis. Ini juga ditegaskan oleh ulama yang lain bahwa rambut laki-laki dicukur gundul, rambut bayi perempuan tidak dicukur gundul. Berarti boleh dirapikan tetapi tidak sampai gundul. Pripun, ndek emben sempat nyukur mboten bayi jenengan? Nah, gundul semua wong saya, kalau saya gundul semua, anak saya 4 laki-laki semua. Belum punya yang perempuan ya. Moga-moga besok punya, biar punya kesempatan enggak gundul. Nah, nek jenengan perempuan laki-laki sami kemawon, gundul semua ya, tenopo-nopo pun kadung.
Kan makruh bukan haram nggih. Makruh itu artinya boleh tapi kurang disukai. Nah, ndamel melih mawon nggih. Mungkin putri ya, kesempatan mboten sah gundul itu. Pun mboten saged nggih sok ben putune diingatkan. Nah, pada hari pencukuran itu juga nanti dianjurkan untuk mengumumkan nama. Nanti pekan depan kita khusus membahas kembali nama. Kenapa kok nama itu penting, nama-nama yang disunahkan dan nama-nama yang dibenci. Ini kita bahas insya Allah pekan depan. Clear nggih nggih. Dados secara hukum fikih para ulama mengatakan disunahkan mencukur gundul bayi laki-laki dan tidak gundul bagi bayi perempuan. Setelah dicukur gundul, Bapak Ibu, ada dua yang dilakukan. Pertama adalah sebagaimana riwayat dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah mengakikohi Hasan dengan 1 ekor kambing. Dalam riwayat yang lain 2 ekor kambing. Setelah itu sedekahkan perak seberat rambutnya. Ini perintah Rasul kepada Ibunda Fatimah. Jadi kepada anaknya, kepada putrinya ini yang barusan punya anak. Jadi setelah mencukur gundul rambutnya ditimbang lalu disedekahkan seberat perak. Jadi rambut yang beratnya rambut dikonversi ke perak lalu disedekahkan. Kalau di sini biasanya nanti dijadikan rupiah. Boleh enggak emas? Boleh. Tetapi kalau emas memberatkan, riwayat ini cukup seberat perak. Kalau 1 gram perak dengan 1 gram emas, mahal pun di Bapak Ibu. Mas. Jadi kalau melebihi itu boleh, makanya minimal seberat perak. Itu pun ini sedekah nggih, dados bagi yang mau mendapatkan kebaikan lebih, maka rambutnya ditimbang. Beratnya sekian gram, maka sekian gram ini dihitung dengan perak lalu disodakohkan. Niki berkaitan dengan sodakoh. Berikutnya setelah itu dilumuri dengan minyak za'faron. Ini riwayat dari Buraidah. Dulu kata Buraidah, pada zaman jahiliyah, kalau seseorang mendapatkan bayi, dia menyembelih kambing, melumuri kepala bayi dengan darahnya. Riwayat ini bukan perutnya nggih Bapak Ibu nggih, tetapi kepalanya. Tadi riwayat yang lain tadi perutnya. Kalau riwayat Buraidah bukan perut tapi kepala. Kepala bayi yang sudah dicukur, kalau laki-laki cukur gundul tadi itu dilumuri dengan darah kambing. Ketika Allah mendatangkan Islam, kata Buraidah, kami tetap menyembelih kambing sebagai tanda syukur, mencukur rambut kepala bayi, lalu melumuri kepalanya bil za'faron, dengan minyak wangi za'faron. Ini ngapunten nggak saya bawa, karena za'faron itu punya efek lain bapak-bapak. Nanti bapak-bapak kena za'faron langsung mboten kelingan sholat, kelingannya pengen balik weh. Jadi itu ada efek yang menimbulkan gairah untuk ibadah khusus. Nah itu masalahnya. Jadi saya tadi bawanya bukan yang za'faron, bahkan yang campuran za'faron pun nggak berani saya bawa. Tapi kalau bapak-bapak pengen kapan-kapan, nah kita komunikasi. Ini mohon maaf bagi yang jomblo-jomblo nggak boleh ya. Itu bahkan ada yang mengatakan haram, karena kalau jomblo kan nggak ada pasangannya yang sah, itu agak repot nanti. Gelisah tapi nggak ada penyaluran yang sah kan repot nih. Nah kalau bapak ibu boleh, yang masih dan yang sudah menikah dan masih punya. Kemudian di dalam riwayat Ibunda Aisyah itu beliau berkata, pada masa jahiliyah apabila orang-orang mengakikahi bayi, mereka kemudian membasahi kapas dengan darah hewan akikah, yaitu kambing, darah kambing.
Bila bayi telah dicukur gundul atau bayi telah dicukur, mereka letakkan kapas itu di kepala. Jadi maksudnya ngolesinya itu menurut Ibu Aisyah itu pakai kapas. Jadi bukan pakai tangan, bukan pakai giur ngoten mboten, tetapi kapasnya dicelupkan di darah. Kemudian darahnya itu dioleskan di kepala bayi yang telah dicukur. Lalu Rasul bersabda, gantilah dengan mengoleskan minyak wangi sebagai pengganti darah. Jadi dalam riwayat ini umum, yaitu tib. Kalau dalam riwayat yang khusus tadi Ja'faron. Jadi kalau ada Ja'faron atau ini kedah asli nggih, bukan yang palsu ya, tapi yang asli. Kalau yang napa niku yang tidak punya Ja'faron karena memang susah atau belum bisa tumbuh di Indonesia, boleh pakai minyak wangi alami asli thayyib untuk bayi. Contohnya yang saya ketahui nggih, misik. Itu juga susah. Berarti mana? Ambar. Ambar itu susah tetapi sebenarnya bahannya banyak dari Indonesia. Atau melati. Melati kira-kira aman nggih insyaallah nggih. Kemudian atau minyak wangi lain yang alami, asli, thayyib yang cocok untuk kepala bayi. Karena kepala bayi itu sensitif. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang lihat kitab ketiga. Manfaatnya apa? Kok pakai dicukur gundul dan disodakohi lalu diolesi? Kita mulai dari faedah mencukurnya. Sebagian ulama mengatakan di antara hikmah pencukuran rambut dan bersodakoh yaitu bahwa rambut yang masih nempel di kepala bayi saat dilahirkan merupakan sisa dari pertumbuhan janin. Jadi ketika bayi itu tumbuh di rahim ibu, itu kan termasuk pertumbuhannya adalah munculnya rambut di kepala bayi. Itu sisa, itu kelanjutannya. Karenanya membuang dengan cara mencukur gundul rambut bayi itu pertanda mulainya pertumbuhan bayi di luar rahim. Sekaligus kemungkinan ini karena bawaan lahir rambut bayi itu mengandung penyakit. Kalau dalam riwayat tadi disebut al-adza oleh sebagian ulama, al-adza, gangguan, penyakit. Maka menghilangkan al-adza, gangguan atau penyakit berupa rambut yang tumbuh di dalam janin, di dalam rahim itu termasuk baik. Ini juga merupakan nikmat yang perlu disyukuri, yaitu dengan cara mencukur rambut tadi, cukur rambutnya, lalu ditimbang, lalu disodakohkan seberat perak, seberat rambut tersebut. Kenapa kok minimal perak? Kenapa kok nggak langsung emas? Kita kenapa Bapak Ibu? Kok sodakohnya itu seberat perak mawon, nggak seberat emas? Kenapa? Kinten-kinten. Kenapa? Ya, karena lebih memudahkan orang tua untuk melakukannya. Karena kalau emas lebih mahal. Sehingga dengan perak ini harganya lebih terjangkau dan lebih memudahkan bagi orang tua. Karena orang tua kan sudah akikoh, ini kan sudah kambing ya, apalagi kalau anak laki-laki 2. Tidak semua orang langsung sanggup menyembelih, sudah nyembelih 2 ekor kambing, mungkin juga menyediakan ubur rampenya yang lain plus sodakoh. Maka sodakoh seberat perak lebih memudahkan daripada seberat emas. Kemudian sebagian ulama mengatakan ada 2 manfaat besar dari pencukuran rambut dan nantinya sodakoh serta pelumuran za'faran atau minyak wangi itu.
Pertama, faedah bagi bayi. Faedah bagi bayi, Bapak Ibu, ini contohnya disebutkan oleh Ibnul Qayyim, bahwa mencukur rambut bayi itu menguatkan akar-akar rambutnya, membuka pori-pori kulit kepala, dan menguatkan indera pendengaran, penglihatan, dan penciuman. Yang dicukur rambut kepala, manfaatnya pendengarannya meningkat kemampuannya, penglihatannya meningkat kekuatannya, dan juga indera penciumannya. Sedangkan membiarkan rambut itu tetap ada di kepala bayi bisa membahayakan bayi. Kenapa? Karena menyebabkan tertutupnya pori-pori kulit kepala, yang menyebabkan tersumbatnya keringat keluar dari tubuh bayi. Selain tadi mengurangi kemampuan pendengaran, penglihatan, dan penciuman. Jadi kalau Bapak Ibu dulu sudah mencukur gundul bayinya, alhamdulillah. Nek pun kadung pripun, nek pun gede pripun. Kene le tak cukur gundul ya le ya. Kayak mendung sempet ya. Nggih mboten sah. Tapi kalau kapan-kapan cukur gundul ya boleh, terutama setelah haji atau umroh. Nah, ini disunahkan. Ini bahkan ini menurut buku ini, Ensiklopedia Pendidikan Anak dalam Islam ini, Bapak Ibu, ada penelitian terbaru menunjukkan ada dua kelompok. Ada kelompok bayi yang dicukur di hari ke-7, ada yang tidak dicukur. Nah, kalau non Islam kan mboten nyukur nggih, kadang nggak mikir. Ternyata penelitian membuktikan bahwa kelompok bayi yang dicukur gundul, laki-laki ya, yang dicukur tadi itu, kalau laki-laki gundul, kalau perempuan nggak sampai gundul tadi itu, ternyata mereka tumbuh lebih cerdas, kemudian lebih kuat indera pendengaran, penglihatan, dan penciumannya. Itu manfaatnya banyak untuk bayi. Ya'farun sendiri nih Bapak Ibu, itu memang manfaatnya untuk meningkatkan indera kita, termasuk indera penglihatan dan penciuman. Makanya kalau orang itu setelah minum Ya'farun dalam jumlah terbatas ya, jangan banyak-banyak, kira-kira 3 helaian, sekitar 3 helai, itu nanti insya Allah batuknya sembuh, nafasnya lebih gampang, lebih lega, kemudian peredaran darah lebih lancar, dan terutama mata itu alhamdulillah lebih tajam. Bahkan ditemukan riset mengkonsumsi Ya'farun yang helai secara berkala bisa menyehatkan mata dan menghentikan pemakaian kacamata. Nah, itu ada risetnya itu. Nah, ini bayi saat 7 hari dicukur rambutnya, diolesi Ya'farun, Masya Allah, manfaatnya sangat banyak. Selain juga terbukti sebagai antibiotik untuk bayi. Kemudian ada faedah untuk sosial, untuk masyarakat. Apa itu faedahnya? Ketika dicukur rambutnya lalu disodakohkan seberat perak, maka muncul yang namanya rasa solidaritas, yaitu ketika keluarga itu berbagi, maka ini akan membantu fakir miskin atau keluarga yang lain atau masyarakat untuk ikut menikmati dan mensyukuri lahirnya bayi dengan makan-makan. Ya, biasanya makan-makan kambing berapa kali setahun, Ibu Bapak? Coba nih kita sepakat, nggih. Pokoknya ayo keluarga gantian hamil, gantian melahirkan. Jadi tiap berapa bulan akikohan. Kan keren tuh niku nggih. Kalau bisa tiap bulan. Kalau tiap bulan berarti rembukan 11 bulan minimal. Nanti kalau Idul Adha, kan sudah ada Idul Adha. Kalau bisa kompakan gitu, wah tiap bulan makan kambing, alhamdulillah. Jadi Islam itu Bapak Ibu selalu bicara manfaat pribadi, keluarga,
dan manfaat masyarakat. Maka dalam mencukur rambut dan kemudian ada sedekah dan melumurinya, itu ada manfaat untuk bayinya, manfaat untuk keluarganya, dan manfaat untuk masyarakatnya. Karena sodakonya tadi itu kan bermanfaat. Oh, nanti sodakonya bisa untuk masjid, sehingga masjid bisa tambah dananya. Oh, sodakonya untuk pondok pesantren, atau untuk panti asuhan, atau untuk fakir miskin, atau untuk yang lainnya. Masya Allah. Itulah Islam. Islam itu segala syariatnya itu bermanfaat untuk pribadi maupun untuk masyarakat secara luas. Kula mboten ngertos niki pun jam pinten, tapi khawatir nek mengke adzan cekap sak menten nggih. Bapak Ibu, enten pertanyaan? Mboten nggih? Alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mari kita hidupkan sunnah-sunnah kebaikan dari agama kita ini, termasuk tadi ini nggih, menyambut kelahiran bayi dengan amal-amal yang Allah Ta'ala cintai dan Rasulullah teladankan. Demikian, mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.